Oke, kita jumpa lagi di pertemuan jaringan komputer pada minggu keempat. Kali ini kita akan belajar tentang konversi bilangan, tentang IP protokol. Tapi sebelumnya wajib tahu dulu fungsi-fungsi atau dari operasi-operasinya, operasi perhitungannya. Yang pertama ada N. Jadi N itu adalah operasi di mana ketika ada fungsi N, maka masukan-masukan itu akan di N-kan dan akan bernilai 1 apabila seluruh masukannya adalah 1. Jika ada satu saja yang nilainya 0, itu akan nilainya 0. Beda dengan OR. OR itu ketika ada salah satu saja yang bernilai 1, maka hasilnya adalah 1. Dia akan bernilai 0 apabila seluruh masukan itu nilainya adalah 0. Nah, itu bisa dilihat di tabelnya. Oke. Selanjutnya adalah operasi mod dan div. Kalau mod itu dia berfungsi untuk mencari sisa bagi dari sebuah pembagian secara bulat. Kalau div bedanya berfungsi untuk mendapatkan hasil bagi dari sebuah pembagian secara bulat. Kita ambil contoh ya. Ada 3 masukan, A50, B15, C10. Maka kalau dihitung A mod B itu sama dengan atau sama saja dengan 50 mod 15. Maka 50 mod 15 ada berapa sih yang tidak bisa dibagi? Jawabannya adalah ada 5. Lalu A mod C itu sama saja dengan 50 mod 10. Habis enggak? Habis. 50 dibagi 10 sama dengan 5. Enggak ada 5,123 enggak ada, tapi 5,0. Nah, 5,0 itu berarti 50 mod 10 sama dengan 0 karena tidak ada sisa sama sekali. Contoh ketiga, B mod C sama dengan 15 mod 10. Hasilnya adalah 5. Nah, fungsi mod ini sering dipakai ketika kita ingin mengkonversikan dari bilangan, misalnya dari desimal ke biner atau dari heksa ke biner. Nah, seperti itu. Jadi pembagian. Lalu berikutnya adalah fungsi div. Div itu dengan memakai contoh yang sama, A div B sama saja dengan 50 div 15 itu sama dengan 3 karena yang habis atau yang bulat itu adalah angka 3. 50,15 berapa? 50 dibagi 15 berapa sih? 3, sekian ya. 3,3333 gitu. Nah, yang kita ambil adalah depan komanya yaitu atau bilangan bulatnya yaitu angka 3. Contoh kedua, A div C 50 div 10 sama dengan 5. Contoh ketiga, B div C sama dengan 15 div 10 sama dengan 1. Nah, kemudian kita masuk ke bilangan desimal. Bilangan desimal apa sih? Kita mengulas kembali ya. Saya yakin teman-teman sudah belajar, mungkin agak lupa atau masih ingat gitu. Alhamdulillah kalau masih ingat gitu ya. Bilangan desimal terdiri dari 10 angka atau simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Disebut juga sistem bilangan basis 10 karena mempunyai 10 angka atau simbol atau digit. Lalu setiap urutan digitnya itu punya bobot tertentu, dimulai dari yang paling kanan ke yang kiri. Cirinya adalah ada tambahan subscript D atau 10 di akhir suatu bilangan. Jadi subscript itu angka yang kecil yang di bawahnya gitu, catatan kaki. Kalau superscript itu yang atas seperti pangkat. Nah, itu super. Nah, saya lanjut lagi. Atau subscriptnya tidak dituliskan. Contohnya apa kalau di kenyataan di dunia nyata gitu ya, NIM, terus pecahan mata uang, lalu
angka-angka, nomor telepon itu adalah menggunakan bilangan desimal. Ada lagi bilangan biner. Bilangan ini disebut juga dengan binary digit atau bit. Hanya punya dua simbol, itu 0 dan 1. Nah, cirinya ada tambahan subscript B atau 2 di akhir suatu bilangan. Untuk bobotnya dari yang kanan juga ke yang paling kiri. Yang paling kanan itu paling kecil, yang paling kiri itu paling besar. Bisa dilihat di slide. Paling kanan itu 1, selanjutnya sebelah kirinya itu ada terhitung 2, sebelah kirinya 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Nah, biasanya ini sering dipakai di perhitungan IP address. Jadi ini harus paham di luar kepala lah untuk bilangan binary. Lalu ada bilangan heksadesimal, terdiri dari 16 angka atau simbol, sama seperti desimal, hanya ada tambahan yaitu A, B, C, D, E, F, di mana A itu setara dengan 10, B setara dengan 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Disebut juga sistem bilangan basis 16 karena mempunyai 16 simbol atau angka. Bobotnya kalau dihitung ya dari paling kanan ke paling kiri itu 1, artinya 1 kali 16 pangkat 0. Jadi bilangan apapun dipangkatkan dengan 0 itu adalah 1. Seperti itu ya, bukan 0 tapi 1. Jadi paling kanan ke paling kiri adalah 1, 16, 32, 48 dan seterusnya. Pokoknya kelipatan dari 16. Nah, ini adalah contoh konversi dari desimal ke biner. Caranya bagaimana? Cara konversinya adalah dengan membagi bilangan desimal itu dengan angka 2, karena biner itu basisnya 2 kan, berarti dibaginya dengan angka 2 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya kurang dari 2. Itu contoh. Ini ada contoh bilangan 625 desimal itu diubah ke biner berapa? Jadi 625 mod 2 hasilnya adalah 1. Ya gampangnya gitu ya. Kenapa? Ya kita mudah aja. Ini tuh bilangan ganjil atau genap. Pokoknya kalau mod itu, kalau dia bilangan mod ya, mod 2 terutama, dia ini bilangan ganjil sudah pasti hasilnya adalah 1. Bilangan ganjil mod 2 itu adalah 1. Bilangan genap mod 2 adalah 0. Itu yang perlu dipahami. Jadi tidak perlu sampai menghitung benar-benar, jadi cukup lihat saja belakangnya. Kita ulang lagi. Jadi 625 mod 2 sama dengan 1. 312 mod 2 itu adalah 0. Nah, 312 bagi 2 berapa? Ini hasilnya adalah jadi div 312 div 2 itu 156. Nah, berarti 156 mod 2 sama dengan 0. 156 div 2 hasilnya adalah 78. 78 mod 2 adalah 0. 78 div 2 39. 39 mod 2 itu 1. 39 div 2 adalah 19. 19 mod 2 adalah 1. 19 div 2 adalah 9. 9 mod 2 sama dengan 1. 9 div 2 sama dengan 4. 4 mod 2 sama dengan 0. 4 div 2 sama dengan 2. 2 mod 2 sama dengan 0. 2 div 2 sama dengan 1. 1 mod 2 sama dengan 1. Berarti udah nggak bisa ya. 1 div 2 sama dengan 0. Jadi sudah berhenti sampai segini. Nah, hasilnya itu dituliskan kembali dari yang paling bawah
itu ke paling atas. 100 111 000 1 100 111 111 000 1 dalam bentuk biner. Kita lanjut untuk konversi bilangan biner ke desimal. Cara mengkonversinya itu dengan mengalihkan satu persatu dengan bilangan 2 basis biner, pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya. Dimulai dari bilangan paling kanan, kemudian hasilnya dijumlahkan. Contoh, 1010011 biner ingin didesimalkan, maka kita ambil yang paling kanan dulu, yang dekat dengan ini biner, ya, dengan biner. 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1 kali ini 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2. 0 kali 2 pangkat 2. 0 dikali berapapun pasti hasilnya adalah 0. 0 kali 4 berarti 0. 0 kali 2 pangkat 3, 0 kali 8, 0. 1 kali 2 pangkat 4, 1 kali 16, 16. 0 kali 2 pangkat 5, 0 kali 3, 2, 0. 1 kali 2 pangkat 6, 1 kali 6, 4, 64. Lalu hasilnya dijumlahkan seluruhnya. 64 tambah 0 tambah 16 tambah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Hasilnya adalah 83 dalam bentuk desimal. Nah, selanjutnya adalah konversi bilangan heksa ke desimal. Sama seperti bilangan biner ke desimal tadi ya, hanya saja basisnya itu 16 bukan 2. Contohnya BE1A heksa itu dirubah ke desimal berapa sih? Kita perlu tahu dulu kalau huruf itu konversinya atau nilainya itu sama dengan apa. Contoh, B itu sama dengan 11, E sama dengan 14, A sama dengan 10. Baru setelah kita tahu nilainya, masing-masing simbolnya kita jumlahkan dan kita kalikan. 10 dikali 16 pangkat 0, 10 dikali 1, 0. 1 kali 16 pangkat 1, 1 kali 16, 16. Dan seterusnya. Ini silakan dihitung sendiri gitu ya. Kita cepat saja. Lalu bagaimana kalau konversinya dari heksa ke biner? Sama. Hanya saja sebenarnya ada dua cara, tapi kita belajar dulu yang dasarnya gitu ya. Jadi konversinya ini dari bilangan heksa itu kita rubah dulu ke bilangan desimal. Itu. Tadi kita sudah dapat bilangan heksanya itu BE1A itu adalah 48.666 desimal. Maka kita sudah dapat dari desimal baru dirubah ke biner. Caranya sama, menggunakan mod dan div, sehingga didapatkan hasilnya adalah BE1A heksa itu sama dengan 48.666 desimal, sama dengan 10 111 1100 00 11010. Nah, selanjutnya konversi IP address. IP address terdiri atas 32 bit. Oke, kita ngomongin bit artinya kita ngomongin bilangan biner. Dan dibagi menjadi 4 bagian. 32 dibagi 4.
sehingga setiap bagian memiliki 8 bit. Tiap-tiap bagian pada IPv4 memiliki range angka antara 0 sampai dengan 255. Dari mana angka itu? Angka itu didapat untuk 0 itu didapat dari konversi 8 digit ini. Ketika semuanya bernilai 0 itu dalam bentuk biner adalah 0 dalam bentuk desimal. Ketika semuanya 8 digit ini bernilai 1 dalam bentuk biner, itu artinya adalah 255 dalam bentuk desimal. Nah, itu asal usulnya kenapa IPv4 itu 0 sampai 255 sampai 255, tidak ada 256, tidak ada 300, tidak ada berapa ya, 400.000 itu tidak ada. Jadi kalau ada yang nanti menuliskan IP-nya lebih dari 256 ke atas, itu sudah pasti salah. Dan tidak ada juga IP yang IP minus itu nggak ada. Semuanya IP dalam bentuk bilangan positif. Berikutnya penjumlahan bilangan desimal. Nah, ini yang pastinya sudah pada tahu ya. Untuk bilangan desimal kan mudah itu dijumlahkan. Karena ya kita belajarnya dari SD, dari TK mungkin atau sebelum TK itu sudah tahunya bilangan desimal gitu. Jadi bilangan desimal itu basisnya 10, sehingga jika terdapat angka lebih dari sama dengan 10, maka akan disimpan satu ke depannya. Kita mengulang lagi. Contoh 11655 11.655 desimal dijumlahkan dengan 31.555 dalam bentuk desimal. Oke, kita lihat di sini. Dalam penjumlahan pasti yang dihitung pertama adalah dihitung pertama kali adalah yang bilangan paling kanan. 5 ditambah 5, ini prosesnya berarti 5 tambah 5 adalah 10. 10 karena ini bilangan desimal itu tidak boleh lebih dari 10. Gitu ya. Jadi akhirnya 10 dikurangi 10, 0. Maka yang ditulis di sini adalah 0. Nah, karena ini 10 melebihi, itu disimpan satu ke depannya. Jadi 1 ditambah 5 ditambah 5, 11. 11 lebih dari 10 dikurangi 10, 1. Ini 1. Menyimpan satu ke depannya. 1 tambah 6 tambah 5, 165, 12. 12 lebih dari 10. Berarti 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Ditulis 2 saja. Nyimpan 1. 1 tambah 1 tambah 1, 3. 3 kurang dari 10. Oke, berarti langsung tulis 3. Tidak menyimpan apapun. 1 tambah 3, 4. 4 berarti 11.655 ditambah 31.555 dalam bentuk desimal. Apabila dijumlahkan hasilnya adalah 43.210 atau 43210. Nah, selanjutnya penjumlahan bilangan biner, sama seperti bilangan desimal gitu ya. Kalau desimal itu basisnya 10, maka tidak boleh hasil penjumlahan itu 10 ke atas, itu nggak boleh. Kalau biner sama aturannya, karena basisnya 2, maka tidak boleh ada hasil penjumlahan itu 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau ada gimana? Maka akan disimpan satu di depannya, carry out. Contoh 011001000 dijumlahkan dengan 00111100 dalam bentuk biner, maka prosesnya seperti ini. 0 ditambah 0 adalah 0. 0 tambah 00 dari kanan ya, dari kanan ke kiri 00, lalu 1 tambah 1 itu 2. 2 nggak boleh, hasilnya 2 ke atas nggak boleh, maka dikurangi dengan basisnya, yaitu 2 dikurangi 2 hasilnya 0, maka kita tulis 0 di sini di digit ketiga dari kanan. Selanjutnya nyimpan 1 kan ya, 1 bilangannya ada 2, 0 tambah 1, 1 tambah 1 lagi 2. 2 nggak boleh, maka
2 dikurangi 2 sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai dengan 1 tambah 0 tambah 0. Hasilnya adalah 1. Untuk penjumlahan IP address itu karena desimal itu 10, biner 2, IP address adalah 256. Dari mana 256? Itu ya karena satuan IP address itu dalam tadi kan sudah dijelaskan ya, 32 bit gitu ya. IP address 32 bit dibagi menjadi 4 bagian. Dibagi jadi 4 bagian, maka satu bagiannya adalah 8. Kalau semuanya satunya dari 8 digit itu nilainya 1, maka 255. 0 sampai 255 itu jumlahnya adalah 256 angka. Makanya basisnya adalah 256. Sehingga apabila terdapat angka hasil penjumlahan lebih dari sama dengan 256, maka akan disimpan 1 di depannya. Contoh 123.74.255.255 ditambahkan dengan 0.3.255.255. Untuk penjumlahan IP address, kalau tadi biner itu bentuknya kita mengenalnya oktet, ada 4 oktet. Kalau dalam bentuk desimal kita menyebutnya dengan byte, ada 4 byte di sini. Byte pertama itu 123, byte kedua itu adalah 74, byte ketiga 255, byte keempat 255. Untuk bilangan kedua, byte pertama adalah 0, byte kedua adalah 3, byte ketiga adalah 255, byte keempat adalah 255. Jadi penjumlahannya untuk per byte dimulai dari kanan atau byte keempat. Ketika nanti ada hasil lebih, itu disimpan dan ditambahkan ke byte selanjutnya atau byte ketiga di sebelah kirinya, seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Kita langsung saja. Contohnya 255 pada byte keempat ditambah 255 itu sama dengan 510. 510 lebih dari 256 nggak boleh ditulis cuma IP 510 itu tidak ada. Maka 510 itu dikurangi dengan 256, hasilnya adalah 254. Kita tulis 254 di byte keempat. Selanjutnya kita simpan 1 tadi carry outnya, kita jumlahkan ke byte sebelah kirinya, yaitu byte ketiga. 1 tambah 255 tambah 255 sama dengan 511, lebih dari 256 nggak boleh. Maka 511 dikurangi 256 sama dengan 255. Nyimpan 1 lagi, 1 tambah 74 tambah 3, 1 74 3. Hasilnya adalah 78. Tidak menyimpan carry out buat kedepannya, maka kita tandai strip. 123 tambah 0 sama dengan 123, maka hasilnya adalah 123.78.255.254. Masing-masing byte itu dibatasi dengan tanda titik. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan nanti dirangkum dulu pertanyaannya, kemudian ditanyakan di kelas, nanti kita diskusi di sana. Selanjutnya kita akan membahas tentang internet protokol. Jadi internet protokol atau IP itu secara umum dijalankan bersama protokol TCP. Makanya seringnya itu kan kita menemukan TCP IP kayak gitu kan ya. Terus protokol ini protokol standar yang digunakan untuk mengkomunikasikan data melalui perangkat yang terhubung ke jaringan berdasarkan IP address dari perangkat tersebut. Protokol ini berada pada network layer dan digunakan untuk pengalamatan dan routing paket data antar host dalam jaringan. Nah, selanjutnya IP address. IP address merupakan konsekuensi
dari penerapan IP atau Internet Protocol untuk mengintegrasikan jaringan komputer di dunia. Seluruh host, seluruh perangkat yang terhubung ke internet dan ingin berkomunikasi memakai TCP/IP harus memiliki IP address sebagai alat pengenal host pada network. Jadi semua perangkat yang terhubung ke jaringan itu harus memiliki alamat IP, entah itu alamatnya publik atau privat, seperti itu. Nah, IP address ini bersifat unik. Karena sifatnya harus unik, maka ada suatu lembaga yang mengatur IP address di seluruh dunia, namanya IANA, Internet Assigned Number Authority. Itu suatu lembaga sentral internet yang mengatur penggunaan IP address di seluruh dunia. Nah, untuk saat ini, sampai sekarang ini IP address ada dua macam. Ada yang IP versi 4, IPv4, dan IP versi 6, IPv6. Kalau IPv4 itu panjangnya 32 bit, kalau IPv6 panjangnya adalah 128 bit. Secara umum di Indonesia dan seluruh dunia itu jaringan komputer masih menggunakan IP versi 4. Jadi selanjutnya apabila saya bilang IP address itu maksudnya adalah mengacu pada IP versi 4, bukan versi 6. Nah, IP versi 4 ini merupakan alamat global yang sifatnya unik untuk interface dalam suatu jaringan. Panjangnya 32 bit. Dari 32 bit itu dibagi menjadi 4 bagian, menjadi 4 oktet, masing-masing adalah 8 bit. IPv4 ini 32 bit tersebut itu mengkodekan network ID dan host ID. Nah, IP versi 4 itu ada berbagai macam fungsi ya atau bagian. Itu ada IP khusus, di mana IP ini tidak bisa dipakai untuk host gitu ya, dipakai untuk suatu tujuan tertentu. Yang kedua IP public, yang ketiga adalah IP privat. Nah, kita akan bahas IP khusus dulu. IP address ini punya tujuan khusus yang sudah disepakati secara internasional, seperti localhost. Localhost itu kita sudah tahu ya, mungkin yang belajar Arsikom atau SMK dulu. Jadi localhost itu pasti 127.0.0.1 kayak gitu. Lalu IP address 240.0.0.0 prefix 4 itu tidak bisa juga, itu untuk penggunaan suatu penelitian IP. Jadi IPv6 itu pengembangannya ya dari ini IP yang 240 ini dipakainya gitu. Atau IP multicast. Kalau kita biasanya streaming gitu ya, itu biasanya yang dipakai adalah IP dengan header 224.0.0.0/4. Itu berarti lebih 224 sampai 255 itu .0.0.0 itu bisa dipakai untuk multicast. Ada juga IP privat yang tadi ya. IP ini penggunanya untuk jaringan lokal. Seperti saya di sini ketika komputernya tidak terkoneksi ke jaringan internet, dia belum nyambung ke hotspot gitu, tapi udah nyambung ke jaringan nih, jaringan kampus ITTP itu menggunakan IP privat. Tapi ketika saya sudah terkoneksi ke internet, sudah menghubungkan atau menggunakan hotspot, kita nanti akan dapat yang namanya IP public. Nah, IP public itu merupakan IP address yang dapat diakses di jaringan internet.
ini sifatnya terbatas gitu. Jadi tidak semua komputer atau perangkat yang terhubung ke internet itu mendapatkan IP public yang unik. Biasanya itu hanya IP public itu ikut ISP mana seperti itu. Seperti di sini di kampus itu berarti ikutnya adalah ISP-nya Telkom University. Nanti akan diajarin cara melihat IP public itu seperti apa. Nah, untuk IP public daftarnya ke ISP bisa ke Bisnet, IndiHome, Telkom University. Nah, Telkom University ini bikin ISP sendiri. Jadi di Telkom University ini fungsinya adalah dia mewadahi beberapa alamat IP yang ada di bawah YPT. Jadi seperti ITTP, lalu Alcatel Jakarta, ITTS, Telkom Bandung, itu ISP-nya sama, ISP Telkom University. Jadi tidak sembarangan orang ketika terhubung ke internet itu IP-nya itu tidak sembarangan, itu sudah ada aturannya. Nah, caranya gimana? Banyak IP privat tapi cuma jadi satu IP public. Itu ada yang namanya NAT, Network Address Translation. Tugas NAT ini adalah untuk memetakan IP tertentu ke IP yang lain. Jadi NAT digunakan untuk mengkoneksikan IP privat ke internet melalui IP public. Keuntungannya apa? Seperti tadi, IP public itu adalah limit. Dengan cara mengkoneksikan IP privat ke IP public, memetakan IP privat ke IP public, itu berarti kita bisa menghemat IP public. Penggunaan IP public itu bisa dihemat gitu loh. Jadi pengeluaran biaya juga bisa dihemat karena daftar IP public itu tidak sedikit juga biayanya. Dalam IPv4 itu dibagi-bagi menjadi 5 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, penggunaan kelas A ini biasanya digunakan untuk jaringan skala besar atau atau WAN gitu ya. Kalau kelas B digunakan untuk jaringan skala menengah atau biasanya digunakan untuk ketika kita membangun sebuah jaringan MAN. Kalau kelas C itu untuk jaringan skala kecil atau LAN. Nah, untuk kelas D adalah multicasting seperti tadi, multicast. Kelas E untuk eksperimen atau untuk IP penelitian. Jadi untuk mengembangkan IPv6 itu sebenarnya para peneliti itu menggunakan IP kelas E seperti itu. Nah, untuk besarannya kalau kalian lihat di bagian ini tuh gampangnya gini. Kelas A itu adalah 50% dari total IP address. Kelas A. Kelas B itu 50%-nya kelas A atau 25%. Kelas C 50%-nya kelas B. 25 dibagi 2, 12,5. Kelas D dan kelas E itu adalah 50%-nya kelas C. 12,5 dibagi 2, 6,25. Gampangnya seperti itu. Atau kalau mau ngitung bisa. Kelas A itu jumlah IP address-nya setara dengan 2 pangkat 31. Sekitar 2 miliar ya, 2,1 miliar. Lalu kelas B itu 2 pangkat 30. Sekitar 1 miliar IP address. Kelas C 2 pangkat 29 sekitar 500-an juta IP address. Kelas D dan kelas E 2 pangkat 28 sekitar 268 juta IP address. Nah, untuk IP address notasi sendiri seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada 2 macam. Dengan binary notasi
yang sebelah kiri ini IP address dalam bentuk biner. Artinya ada 32 bit IP address tersebut. Dari 32 bit tadi dibagi menjadi 4 oktet atau 4 bagian. Nah, kalau binary dalam bentuk biner IP address itu kita menyebutnya ada 4 oktet. Kalau dalam bentuk desimal itu kita menyebutnya dengan byte. Nah, untuk oktet pertama pada binary notation itu kan ya, ini ada 8 ya. 0 titik gitu ya. Jadi kelas A, B, C, D, E itu klasifikasinya berdasarkan pada oktet pertama. Dari 8 biner ini, ketika digit pertamanya itu 0, sudah pasti adalah kelas A. Kita hanya melihat digit pertamanya. Kalau kelas B itu 10, itu kelas B. Kalau kelas C 110, 0-nya geser ke kanan. Kelas D 111, 0. Kelas E 1111. Nah, satu bagian ini saya ulang lagi ada 8 digit. Ketika sudah diketahui digit pertamanya 0, sisa 7 digitnya itu entah itu 0 atau 1, itu kalau melihat digit pertamanya 0 itu sudah pasti kelas A. Ketika ada 2 digit yang sudah ketahuan 1, 0, entah digit ketiganya itu 0, entah 1, entah digit ke 8-nya 0, entah 1, selama 2 digit pertamanya itu 1, 0, itu pasti kelas B. Kelas C juga seperti itu. Selama 3 digit pertamanya 110, 5 digit sisanya itu bebas antara 0 atau 1, itu pasti kelas C. Dan seterusnya kelas D dan kelas E sama juga. Sistemnya seperti itu. Lalu untuk desimal, mungkin desimal ini sebenarnya sama ya. Cara ngapalinya itu yang penting lihat polanya. Nah, desimal ini dihafalin. Kalau kelas A itu 0 sampai 127. Lalu kelas B 128 sampai 191. Kelas C 192 sampai 223. Kelas D 224 sampai 299. Ini seharusnya 239 ya. Ini salah. Ini nanti diperbaiki. Nah, kelas E 240 sampai 255. Seperti itu. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Nah, dari desimal tadi, apabila apabila ingin dijelaskan gitu, desimal itu seperti ini. 128 byte pertama itu nilainya 128, jika dibinarkan adalah 1000000. Caranya seperti apa? Caranya gunakan konversi seperti yang sebelumnya. Seperti itu. Lalu ada byte kedua. Nilainya 143. Kalau dibinarkan menjadi 100001111. Byte ketiga 137. Dibinarkan menjadi 1000101. Byte keempat 144. Dibinarkan menjadi 1001000. Jadi seperti tadi, ini tadi salah angka ya, bukan 299 karena IP itu maksimal 255. Ini yang benar adalah 239. Oke, ini sudah. Kita lanjut. Klasifikasi IP address. IP address itu terdiri dari 2 bagian. Ada yang mengidentifikasikan net ID, ada juga yang mengidentifikasikan host ID. Net ID itu bagian dari IP address yang digunakan
sebagai identitas jaringan network ID atau menunjukkan jaringan tempat komputer itu berada. Jadi seperti nama kelompoknya gitu. Kalau misal di kelas K atau kelas L gitu ya, kelompok berapa sih? Kelompok 1. Oh, seperti itu. NIM-nya berapa? Baru nanya NIM. Nah, host ID itu bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP/IP dalam jaringan tersebut. Perbedaannya seperti apa? Perbedaannya, kalau kelas A itu kita sekarang karena lihat byte ya, byte 1, 2, 3, 4, berarti kita membicarakan atau sedang melihat IP address dalam bentuk desimal. Ada 4 bagian, byte 1, 2, 3, dan 4. Ketika kelas A itu yang menjadi net ID adalah pada byte pertama. 3 sisanya adalah menjadi host ID. Kelas B, 2 byte pertama, byte 1 dan byte 2 itu menjadi net ID, byte ketiga dan keempat menjadi host ID. Kelas C, byte 1, 2, 3 menjadi net ID, byte keempat menjadi host ID. Nah, ini untuk pemberian IP address. Untuk IP address itu ada 2 cara untuk memberi IP. Ada yang cara statik IP address, itu berarti mengisikan manual. Syaratnya adalah kita harus sudah tahu jaringan itu networknya berapa, hostnya yang tersedia berapa, seperti itu, DNS-nya berapa, gateway-nya, IP-nya berapa. Jadi kita setting secara manual. Yang kedua, automatic IP address, kita ngikut, atau nama lainnya adalah DHCP. Seperti yang minggu kemarin ada yang menanyakan gitu ya, DHCP itu apa ya? Ya ini DHCP. DHCP itu berarti dia settingnya secara otomatis, dinamik gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?